pemirsa, Kilas Nusantara Malam hadir di tengah waktu istirahat Anda. Berita-berita pilihan kami sajikan ke hadapan Anda untuk menutup kegiatan hari ini. Dari sektor perekonomian nasional, Menteri Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Menteri Investasi BKPM menandatangani nota kesepahaman untuk penanaman modal di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Tujuannya untuk membangkitkan semangat para pelaku usaha dan investor di tengah lesunya ekonomi akibat pandemi. Dan berkaitan dengan ekonomi di tengah pandemi ini, pemerintah Kabupaten Bangka memberikan lemari pendingin dan rak besi senilai Rp96 juta kepada pengelola iwarung. Bantuan ini disambut gembira oleh para pengelola iwarung karena bisa menjaga kualitas barang agar tetap segar. Sementara itu, pemirsa, perajin produk kreatif juga pantang menyerah untuk tetap berusaha di tengah kondisi sulit. Misalnya perajin miniatur pesawat dari limbah kayu balsa di Boyolali, Jawa Tengah, yang menjual produknya di media sosial dan kebanjiran pesanan. Berikut tayangan informasi selengkapnya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Kementerian Investasi BKPM pada Senin 23 Agustus melakukan penandatanganan nota kesepahaman di bidang penanaman modal pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dan Meninvest BKPM Bahlil Lahadalia secara virtual. Kemitraan dua kementerian itu untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, menggerakkan roda ekonomi khususnya dari sektor parekraf, serta untuk mensejahterakan rakyat di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Ini satu energi positif untuk kebangkitan perekonomian Indonesia, terutama setelah kita melewati masa-masa sulit. Sebagai seorang investor, saya memahami betul bagaimana peluang-peluang terbaik investasi itu justru muncul saat ada situasi yang kita kenal sebagai VUCA, Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity. Dengan MOU yang diteken, kita akan membentuk tim kecil untuk kita membuat satu skala prioritas supaya langsung menyentuh pada di wilayah-wilayah mana dulu, supaya langsung terukur. Karena kita tahu potensi pariwisata kita paling besar. Dan oleh karena itu kalau kita hajar semuanya, nanti waktu 5 tahun kita turun menteri nggak selesai-selesai. Jadi kita coba cari mana yang prioritas-prioritas di sektor mana itu yang kemudian kita dorong. Bahlil menambahkan bahwa ia optimistis untuk dapat membangkitkan semangat para investor dan pelaku usaha parekraf di masa pandemi saat ini. Dari Jakarta, tim kantor berita Antara mewartakan. Sebanyak 19 lemari pendingin dan 19 rak besi senilai Rp96 juta disalurkan pemerintah Kabupaten Bangka bagi 19 iwarung yang tersebar di 8 kecamatan. Penyaluran dilakukan secara simbolis oleh Bupati Bangka Mulkan di rumah dinasnya pada Senin 23 Agustus. Dengan harapan dapat membantu pengelola iwarung dalam menjamin kualitas sembako yang akan diterima keluarga penerima manfaat. Sehingga pemerintah harus mendorong terutama terhadap kualitas yang nanti yang akan diterima oleh para penerima manfaat kita ataupun KPM kita. Jangan sampai nanti barang-barang yang mereka terima ini kan tidak sesuai dengan kualitas ataupun di bawah standar kesehatan kita lah. Berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial Dinas Sosial Kabupaten Bangka, penerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT Kabupaten Bangka ada 9.009 keluarga penerima manfaat atau KPM, dengan bantuan Rp200.000 per bulan yang dilayani 19 iwarung yang tersebar di 8 kecamatan. Sangat berterima kasih Bu, kita kira-kira mau digunakan buat apa nanti? Ya, nanti misalnya pas lagi penyaluran rencananya kita mau isi dengan sayuran, dengan buah-buahan juga Bu, karena kita tetap ada itu buah-buahan, sayuran juga gitu. Alhamdulillah ada peningkatan, kami dibantu sama pemerintah selama ini, kami terima kasih dengan tuh manfaat itu kan ada, jadi kita bagi-bagi sama semua anggota kan, sama KPM. Kami selama ini alhamdulillah nggak ada kendala.
Selain melalui e-warung, penyaluran BPNT bisa dilakukan melalui e-briling. E-warung menjadi peluang usaha baru bagi para keluarga penerima manfaat atau KPM untuk meningkatkan pendapatan keluarga, sehingga tidak hanya bantuan Rp200.000 per bulan, namun ada hasil yang didapatkan dari e-warung. Dari Kabupaten Bangka Belitung, Merianti, Kantor Berita Antara mewartakan. Inilah hasil kerajinan tangan terampil Denny Kurniawan, seorang pengrajin miniatur pesawat terbang di Desa Kismoyoso, Boyolali, Jawa Tengah. Aneka jenis miniatur pesawat mulai dari pesawat latih, pesawat tempur hingga pesawat komersil tersaji apik oleh kelihayan tangan Denny. Denny mengatakan bahwa pesanan miniatur pesawat terbang produksinya datang dari kalangan personel Angkatan Udara. Mereka biasa memesan untuk hiasan rumah atau kenang-kenangan pejabat kalangan TNI AU untuk pajangan di meja ataupun ruang kerja. Pesanan datang dari instansi dan perwira TNI AU di Jabar, Jakarta, Bandung, maupun Yogyakarta. Dibuat dari limbah kayu balsa yang ia dapatkan dari Jawa Timur, Denny bisa membuat sekitar 5 unit pesawat setiap bulannya, dengan berbekal memahami prinsip dasar aeromodeling, mulai dari bentuk sayap, keseimbangan, serta gratifikasi. Jadi sejak kecil saya sudah cinta dunia penerbangan, kebetulan tinggal di dekat bandara, tiap hari bisa lihat pesawat kayak gini, akhirnya timbul rasa ingin memiliki dalam ukuran kecil dan mencoba bikin sendiri dari bahan kayu seadanya, barang-barang bekas. Miniatur pesawat terbang buatan Denny dijual mulai dari harga Rp150.000 hingga Rp600.000 per unit, tergantung ukuran dan detailnya. Semua miniatur pesawat ini dibuat Denny dengan cara manual, menggunakan alat-alat pertukangan, seperti gergaji, pahat, amplas, lem, dan plastik botol. Pesawat miniatur produksinya juga ada yang bisa diterbangkan menggunakan mesin kecil, dengan biaya sekitar Rp3 juta. Semuanya dijual lewat media sosial. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikian rangkaian tayangan Kilas Nusantara hari ini. Besok kami kembali lagi lewat Kilas Nusantara pagi pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Jaga kesehatan Anda, selamat beristirahat. Sampai jumpa.